channel ini, JD Mont B. Pada video sebelumnya telah ditayangkan video mengenai para selebriti atau artis dan pemeran, bintang film, yang mempunyai kemampuan di bidang musik. Kemudian ada juga video tentang beberapa tokoh dunia yang menjadi ilmuwan dan juga sebagai artis, ataupun sebaliknya. Nah, pada video kali ini ditayangkan tentang para selebriti senior dunia yang punya bakat seni multitalenta. Para selebriti dunia ini berhasil dalam karir akting dan bakat seni lainnya, terlepas dari persoalan kehidupan pribadinya maupun masalah keluarga atau rumah tangganya. Mereka selalu jadi pusat perhatian, sering menjadi incaran wartawan, diburu oleh paparazzi maupun penggemar atau fans. Banyak aktor dan aktris terkenal bahkan artis Hollywood juga merupakan musisi ulung. Begitu juga ada beberapa penghibur, penyanyi, komedian, merambah ke dunia seni peran baik layar lebar, teater, maupun acara TV. Di sini ditampilkan 5 orang yang terpilih dan diambil secara acak, random, yaitu para selebriti Hollywood, karena sangat banyak sekali dan untuk mempersingkat durasi video. Baiklah pemirsa, simak saja videonya hingga selesai. Inilah kelima selebriti dunia multitalenta tersebut. Satu, Fred Astaire. Selain sebagai seorang aktor, ia juga sebagai seorang penari dan penyanyi yang cukup terkenal. Fred memainkan klarinet dan piano, sangat mahir memainkan drum, meskipun Fred cenderung rendah hati tentang kemampuannya. Ia dengan mulus memadukan bakat musikalnya ke dalam karir aktingnya, terutama dalam film musiknya. Fred Astaire sebenarnya jago memainkan berbagai alat musik. Hanya saja tidak terlalu menunjukkan bakat luar biasa itu.
Fred Astaire telah menunjukkan dan menyempurnakan bakat seninya yang unik sebagai penari, penyanyi, musisi, aktor, dan koreografer. Ia telah mencapai puncak kesuksesan, baik secara kritis maupun di mata halayak luas, di setiap media yang ia sentuh dengan kejeniusannya. Frank Sinatra. Frank Sinatra adalah seorang penyanyi dan aktor yang sangat sukses. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu penghibur paling berpengaruh dan populer di abad ke-20. Karir Sinatra berlangsung selama beberapa dekade, dan ia mencapai kesuksesan besar dalam musik dan film. Ia dikenal karena gaya vokalnya yang khas dan interpretasinya terhadap lagu-lagu, sehingga membuatnya meraih banyak penghargaan Grammy. Just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weatherwise, it's such a love. Karir film Sinatra sejalan dengan evolusi musikalnya, dengan peran yang menjadi lebih dramatis dan introspektif seiring bertambahnya usia. Frank Sinatra lahir di Hoboken, New Jersey, dari imigran Italia Natalina Della Garaventa, dari Italia Utara, dan Saverio Antonino Martino Sinatra, seorang petinju Sisilia, pemadam kebakaran, dan pemilik bar. Tumbuh di jalanan Hoboken yang kumuh membuat Sinatra bertekad untuk bekerja keras untuk maju. Memulai sebagai penyanyi salon di tempat-tempat kecil yang pengap, dia membawa sistem PA-nya sendiri. Dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penyanyi band, pertama dengan The Hoboken Four, kemudian dengan Harry James dan kemudian Tommy Dorsey. Each charted course, each careful step along the highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when
you. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Pada tahun 1942 dia memulai karir solonya, langsung menemukan ketenaran sebagai Raja Bobby Soxers. Banyak para wanita dan gadis muda yang menjadi penggemarnya. Ia menjadi penyanyi paling populer pada masanya di kalangan penggemar musik remaja. Sekitar waktu itu karir filmnya juga mulai sukses, dan setelah tampil dalam beberapa film kecil, ia meraih emas box office dengan peran utama dalam Anchor's Awake, 1945, dengan Gene Kelly, nominasi Best Picture di Academy Awards 1946. Sinatra dianugerahi Oscar khusus untuk perannya dalam film pendek yang menentang intoleransi, The House I Live In, 1945. Karirnya sedang tinggi. Sinatra semakin kuat dalam rekaman, panggung dan layar, mencapai puncaknya pada tahun 1949, sekali lagi dengan Gene Kelly, dalam musikal MGM on the Town, 1949, dan Take Me Out to the Ball Game, 1949. Singkatnya, pada tahun 1940-an dan 1950-an, ia memiliki sederet lagu dan album hit yang memukau, serta tampil di puluhan film, memenangkan Oscar untuk kategori aktor pendukung atas perannya dalam From Here to Eternity. Ia meninggalkan katalog karya yang sangat banyak, termasuk lagu-lagu ikonik seperti Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan New York, New York. Ia meninggal dunia pada 14 Mei 1998 di Los Angeles, California. Tiga, Elvis Presley. Elvis Presley adalah musisi yang sangat sukses yang juga mengejar karir di bidang akting, membintangi 31 film naratif. Meskipun prestasi musiknya dirayakan secara luas, karir aktingnya mendapat sambutan yang lebih beragam. Pada tahun 1955, Elvis Presley telah mencapai impiannya menjadi penyanyi profesional, meskipun ia sebagian besar tidak dapat dikategorikan dan telah menimbulkan kontroversi karena gerakan panggungnya yang liar dan karismanya yang luar biasa. Awal mula karirnya, Elvis Presley lahir dalam keluarga sederhana di Mississippi dan mulai bernyanyi sejak kecil. Karirnya meledak pada pertengahan 1950-an, membuatnya dijuluki Raja Rock and Roll karena suara unik dan penampilannya yang memikat. Dari tahun 1956 hingga 1958 ia benar-benar mendominasi tangga lagu musik pop dan menandai dimulainya era rock and roll, membuka pintu bagi artis rock kulit putih dan kulit hitam. Penampilannya di televisi, terutama di acara varietas Minggu Malam Ed Sullivan memecahkan rekor jumlah penonton. Bahkan film-filmnya, yang beberapa diantaranya berukuran kecil, sukses besar di box office. Pada tahun 1959, ketika bertugas di Jerman Barat, di mana ia bertugas sebagai tentara daripada bergabung dengan divisi hiburan layanan khusus, Presley bertemu Priscilla Beaulieu, yang saat itu berusia 14 tahun, Presley 24 tahun. Mereka memulai hubungan romantis yang berlanjut setelah Presley kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1960. My middle name is Misery. Singkatnya,
Presley menghasilkan karya terbaiknya di tahun 1960-an melalui single-single yang tidak berhubungan dengan film atau hanya sedikit melekat di dalamnya. Rekaman seperti It's Now or Never atau O Sole Mio, 1960, Are You Lonesome Tonight, dan Little Sister, keduanya tahun 1961. Pada tahun 1967, ia menikahi Priscilla Beaulieu tanpa banyak kontroversi. Tahun berikutnya, ia menjadi orang tua dengan kelahiran putri mereka, Lisa Marie Presley. Elvis Presley dan Priscilla Presley akhirnya berpisah pada tahun 1972 dan bercerai pada tahun berikutnya. Elvis meninggal menurut berita karena serangan jantung pada usia 42 tahun pada 16 Agustus 1977, di rumahnya di Graceland di Tennessee. Setelah kematian Elvis pada tahun 1977, hartanya ditempatkan dalam sebuah perwalian yang melindungi warisan untuk putrinya, Lisa Marie, hingga ia berusia 25 tahun pada Februari 1993. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, seorang aktris, model, penari, humanitarian, dan ikon mode Inggris, juga seorang penulis surat yang antusias. Boleh dibilang paling dikenal lewat perannya sebagai Holly Golightly dalam Breakfast at Tiffany's, 1961, Audrey Hepburn adalah ikon Hollywood sejati. Penampilannya dalam film tersebut, gaun hitam elegan dan kalung mutiara, merupakan salah satu gaya yang paling banyak ditiru dalam budaya populer. Meski tidak terlatih sebagai penyanyi, ia terkenal bernyanyi dalam sejumlah musikal dan film, khususnya Moon River dalam Breakfast at Tiffany's. Breakfast at Tiffany's yang diadaptasi dari novel Truman Capote. Peran Hepburn sebagai Holly Golightly, seorang sosialita yang naif dan eksentrik, menjadi salah satu perannya yang paling berkesan dan istimewa. Kolaborasi Hepburn dengan komposer seperti Henry Mancini dan Frederick Loewe menunjukkan kepekaan musikalnya yang tajam. Namun, sebelum membintangi film klasik Hollywood tersebut, ada film lain yang melambungkan namanya, Roman Holiday tahun 1953.
Hi. What you doing? Ready? Selain bahasa aslinya Inggris dan Belanda, Hepburn juga fasih berbahasa Prancis, yang dipelajarinya di sekolah di Belgia, Jerman, Italia, dan Spanyol. Sepanjang hidupnya, Hepburn tinggal di banyak negara, termasuk menghabiskan masa kecilnya di Belgia, Inggris, dan Belanda, dan masa dewasanya di Amerika Serikat, Italia, dan Swiss. Charming, quite charming. Hepburn menikah 2 kali, dengan Mel Ferrer pada tahun 1954 dan Andrea Dotti pada tahun 1969. Pada tahun 1952, Hepburn juga bertunangan dengan James Hansen, tetapi membatalkan pernikahannya. Setiap pernikahan menghasilkan gaun pengantin rancangan desainer yang mencerminkan gaya Hepburn dan berbagai babak dalam hidupnya. Ia baru kembali berakting pada tahun 1976, ketika ia menjadi salah satu pemeran utama dalam kisah cinta nostalgia tersebut, Robin and Marian. Ia muncul di beberapa film lagi, dan pada tahun 1988 dia memulai karir baru sebagai duta besar khusus untuk dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF. Lima, Bette Midler. Bette Midler adalah contoh utama aktris senior yang berhasil menyeimbangkan karir akting dengan bakat musiknya. Bette Midler lahir 1 Desember 1945 di Honolulu, Hawaii. Bette dinamai berdasarkan aktris Hollywood Bette Davis. Dia dikenal luas karena suara nyanyiannya yang kuat, penampilan komedi, dan peran akting dalam drama dan komedi. Prestasi musiknya, dia adalah pemenang banyak Grammy Award dan telah merilis banyak album yang sukses. Karir akting, dia telah menerima pujian kritis dan penghargaan atas aktingnya dalam film seperti The Rose dan Beaches. Midler juga memberi dampak signifikan di Broadway, memenangkan Tony Awards atas penampilannya. Awal karirnya, setelah lulus SMA, ia melanjutkan studinya di jurusan drama di Universitas Hawaii. Karirnya di sana singkat, setelah peran kecilnya di film Hawaii tahun 1966 menghasilkan cukup uang untuk pindah ke New York City.
Bette Midler menikah dengan Martin von Hasselberg pada tahun 1984. Pasangan ini dikaruniai seorang putri, Sophie von Hasselberg. Sophie juga seorang aktris, seperti ibunya. Midler sangat sukses di kota itu, meraup banyak produksi panggung di berbagai penjuru kota hingga akhirnya ia tampil di Broadway dalam Fiddler on the Roof selama 3 tahun berturut-turut di akhir tahun 1960-an. Setelah meninggalkan musikal pada tahun 1970, Midler menghabiskan waktu mengasah keahliannya, mengambil pelajaran menyanyi dan akting. The Divine Miss M adalah album studio perdananya, dirilis pada tahun 1972 oleh Atlantic Records. Judul album ini merujuk pada persona panggung Midler yang terkenal. Singkatnya, dari tahun 80-an hingga akhir 90-an ia telah merilis beberapa album. Dan sejak saat itu ia memperoleh beberapa penghargaan. Grammy, Golden Globe hingga Walk of Fame, 1985. Pada tahun 2000, Bette Midler merilis album lain dengan Warner Bros. Records. Ia kemudian mulai bekerja dengan Columbia Records. Ia merilis album pertamanya dengan perusahaan rekaman baru ini pada tahun 2003. Wanted to be a star. And Hillary Whitney was her biggest fan. You're the best singer I ever saw. You think I'm really, truly talented? Peggy, you're truly talented. I told you. The most fantastic person I've ever met in my entire life. I am? They shared good times. The Times says C.C. Bloom's performance is both promising and purposeful. And bad times. Mark! Have a drink on me. I was a big hit. I want to congratulate you for winning the Tony. Did you see those 3 other bras gnashing their teeth? Ha ha, it was great, wasn't it? Through marriage. And I pronounce you man and wife. Would you do that? And now you're going to have a baby all on your own? Having a baby without a father, am I being selfish? All great love is selfish. And through their friendship would last forever. You're gonna be my partner in this terrible mistake. Touchstone Pictures presents Academy Award nominee Bette Midler. But enough about me, let's talk about you. Midler menerima Tony Award 2017 untuk aktris terbaik dalam peran utama dalam musikal dan Drama Desk Award 2017 untuk aktris terbaik dalam musikal. Ketika ia berusia 75 tahun, baru-baru ini membuka diri tentang karirnya, mengungkapkan bahwa masanya tampil di panggung mungkin telah berakhir. Pemirsa, selain Midler, aktris senior lain yang sukses menekuni karir musik di samping akting mereka termasuk Cher dan Barbra Streisand, yang menunjukkan bahwa bukan hal yang aneh bagi para pemain untuk mengeksplorasi berbagai saluran kreatif sepanjang karir mereka. Oke, demikianlah para pemirsa untuk video kali ini, tentang para selebriti senior dunia yang punya bakat seni multitalenta. Semoga terhibur dan sampai jumpa. Terima kasih.